Kali aja otak Bu Bos sama mulut Bu Bos jadi adem. Apaan sih kamu nyindir saya? Ini bukan nyindir. Maksud saya kalau hati tenggorokan Bu Bos adem, otomatis pasti mulut Bu Bos juga jadi adem. Jadi nggak marah-marah lagi gitu. Jangan marah-marah terus ah. Ntar kena stroke loh, hipertensi, darah tinggi. Mau, ntar kalau Bu Bos sakit siapa yang ngurusin resto ini? Otomatis ntar saya lagi sebagai Asri yang berbakti dan berbudi luhur yang jadi direktur utamanya. Nah, kan udah adem deh sekarang. Oke. Sekarang curhat ke saya. What's wrong with you? Saya tuh lagi kesel sama Mas Harga. Terus? Dia tuh susah banget buat diatur. Yang ada di pikirannya dia cuma Nabila terus. Kamu kebayang nggak kalau kamu punya pasangan yang dipikirin mantannya terus? Gimana perasaan saya? Iya. Ya, namanya juga first love. Ibu Nabila itu kan first love-nya Pak Bos. Sama saya. Bonita itu first love-nya saya. Jadi susah banget dilupakan, susah bingit. Butuh waktu lama Bu Bos. Jadi Bu Bos harus sabar, tunggu sampai Pak Bosnya move on. Ya? Saya nggak butuh ya saran bodoh dari kamu. Udah sekarang keluar deh. Gak guna banget sih. Dikasih saran, marah. Nggak dikasih, malah ngomong. Get out! Mending dikasih duit. Boro-boro. Aku nggak boleh lengah dari Mas Harga dan Erika. Aku nggak bisa mereka mempermainkan aku lagi. Ada apa lagi Will dan nelpon aku? Jangan-jangan dia mau neken aku lagi. Aku males angkat telepon dia. Tapi kalau nggak diangkat, dia pasti emosi dan bertindak makin nekat. Telepon dari siapa? Dari Wilda. Saya angkat sebentar ya. Ya. Halo? Lama banget ya ngangkat teleponnya. Saya paling gak suka loh. Kalau saya nelfon orang dan diangkat itu lama. Iya maaf tadi handphone saya di silent. Ada apa ya? Mumpung Nabila lagi sibuk ngurusin share di rumah sakit. Saya rasa ini waktu yang tepat buat kamu menjadi mata-mata di perusahaannya Nabila. Dan saya mau kamu ngelakuin ini sekarang juga. Erika sengaja ngejauh dari saya pas angkat telepon dari Bu Wilda. Saya khawatir dia diancam lagi. Tapi Erika malah berusaha menutupinya dari saya. Wilda, kamu nggak perlu setega ini sama Mbak Nabila. Apalagi sekarang Mbak Nabila lagi terpuruk karena kondisinya Sira. Harusnya kamu masih bisa punya hati nurani. Kamu masih berani ngebantah saya ternyata ya? Hey, it's okay kalau kamu nggak mau ngelakuin apa yang saya perintahkan, nggak apa-apa. Gampang kok. Saya tinggal ke kantor polisi untuk kasih foto-foto itu dan ngelaporin kamu. Udah siap kamu membusuk di penjara? Hah? Setelah ini aku yakin kamu gak akan pernah berani membantah omongan aku lagi, Erika. Dia yang pertama membuatku cinta. Ada apa? Ibu Wilda ngajak kamu lagi. Erika, kamu jangan pernah sungkan sama saya. Saya sudah sering bilang sama kamu kan. Saya akan siap buat melindungi kamu. Dalam kondisi apapun. Kalau kamu sedang merasa terancam sekarang,
kamu bisa cerita sama saya, Rika. Aku tahu banget kalau kamu tulus mau bantuin aku. Tapi aku benar-benar gak bisa ngelibatin kamu dalam masalah ini. Maaf. Tapi kali ini saya belum bisa cerita sama kamu. Saya buru-buru ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ancaman apa lagi yang dilakukan oleh Wilda ke Erika? Kenapa Erika kelihatan cepat banget? Seandainya Erika mau percaya saya, apapun yang terjadi saya pasti akan bantu dia. Meskipun itu akan menyulitkan hidup saya sendiri. Ayang Sylvia ngapain ya kemari? Pasti kangen sama Kak Jeremy. Hai. Sorry, kirain nggak ada orang. Palingnya dia tuh datang ke sini lagi karena mau berantem sama Bu Wilda Kak Jer. Kali ini kayaknya nggak mungkin. Dia pasti datang untuk AQ. Saatnya Jeremy beraksi. Hai, Ayang Sylvia datang ke sini pasti kangen sama aku ya. Emang sih, kalau kangen tuh nggak perlu ditahan-tahan, ntar jerawatan loh. Tapi kalau Ayang Sylvia jerawatan tetap cantik kok. Anggap aja pipi Ayang Sylvia itu langit dan jerawatnya itu bintang-bintang yang indah. Hai. Saya nggak ada waktu ya buat basa-basi. Saya mau ketemu Wilda. Mana dia? Waduh, bener kata Bonita, bakal pecah perang maha dahsyat nih. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Sebelum saya usir kamu paksa, mendingan kamu pergi sekarang. Heh, saya nggak ada urusan ya sama kamu. Gak usah ikut campur. Wilda! Ayang Sylvia bilang. Kamu pikir saya bakal ngebiarin kamu dengan gampang ketemu sama Bu Wilda? Enggak lah! Ayang Sylvia, ayo, mari aku antar pulang pakai selebau, yuk. Gak! Saya nggak akan pergi dari sini sebelum saya ketemu bos kamu dan peringatkan dia. Karena dia udah keterlaluan. Mana dia sekarang? Aduh. Mau ngapain lagi kamu di sini? Mau saya usir kayak tadi? Kamu pikir apa? Saya akan diam aja ya? Dengan apa yang udah kamu lakukan tadi? Mungkin Nabila bisa diam aja kamu giniin. Dan ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding apa yang telah kamu lakukan sama Nabila dan anak-anaknya. Jeremy! Usir perempuan gak tahu diri ini! Iya. Dia ini pelakor teriak pelakor. Bisa-bisanya ya kamu nuduh Nabila kalau Nabila ini mau ngerebut suami kamu. Sementara suami kamu aja tuh dapat hasil ngerebut. Brengsek! Pergi kamu dari sini, Jeremy usir! Siap, Bu Bos. Ayang. Stop! Tenang aja, saya juga bakal pergi kok. Saya juga nggak betah ada di restoran pelakor punya dia nih. Brengsek! Pergi kamu sama pelakor! Ayang. Aduh. Jeremy! Iya, Bu Bos. Bantuin saya ke toilet, cepetan! Siap. Ayo, Bu Bos. Aduh, Bu Bos. Ini kepalaku. Mana? Ini naik tangga satu, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kenapa Raya belum datang juga ya? Tadi dia chat, katanya mau mampir ke sini. Harusnya sih dia udah sampai. Kenapa handphone Raya nggak aktif? Sebaiknya aku tanya Cynthia deh. Assalamualaikum, Sin. Kamu lihat Raya nggak ya? Tadi sih bilangnya mau mampir ke rumah sakit, tapi sampai sekarang belum datang. Raya mampir ke radio ketemu Mas Firman karena mau minta maaf atas kejadian semalam. Oh, ya udah. Makasih infonya ya, Sin. Assalamualaikum.